Salam pemirsa channel media Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen obrolan komentar. Kali ini, seperti sebelumnya, saya akan mengumpulkan banyak pertanyaan yang dijadikan menjadi satu dalam rangkaian yang dari awal hingga akhir, sehingga dalam satu penjelasan bisa menjawab banyak pertanyaan sekaligus. Dan pertanyaannya itu ada beberapa, yaitu pertama, mengenai konsep surga dan neraka, konsep pahala dan dosa, reinkarnasi, jin korin, dan beberapa lagi yang bergeseran dengan topik-topik tersebut. Nah, oleh karena itu, marilah kita mulai ceritanya. Pertama-tama, kalau ngomongin semua topik tersebut, kita bisa mulai pembahasannya dari ketika keempat Muhammad dan Jibril diuji oleh Yang Maha Kuasa. Jadi begini ceritanya. Alam semesta diciptakan, duar, Nur Muhammad kelima-limanya disuruh mempelajari sebisa mereka. Nah, setelah itu mereka semua diuji. Siapa yang paling pintar, paling pandai dalam mempelajari ilmu yang tadi, yang udah diciptakan di alam semesta itu. Dan seperti yang kita semua tahu, ternyata yang paling pintar adalah Adam. Nah, karena itu ada kan di ayat Al-Quran, saya lupa ayatnya mana, tapi ini kalau misalnya saya ketemu akan saya tampilkan di atas ini. Nah, setelah itu disuruh sujud dan ujian-ujian dan sebagainya. Pertama Ifrit nggak lulus, ditendang. Habis itu setelah itu Adam dan Eva nggak lulus, ujian yang berbeda ditendang juga. Akhirnya baru terakhir Khidir turun. Nah, empat Muhammad ada di alam semesta. Jibril ada di alam rohani. Adam dan Eva berpasangan sebagai pria dan wanita, begitu juga dengan Ifrit dan Khidir. Nah, mereka kan saling benci-bencian gara-gara kasus yang ujian yang tadi. Nah, disinilah letaknya awal mula tadi. Keturunan dari Ifrit dan Khidir itu disebut sebagai jin, sedangkan keturunan Adam dan Eva disebut sebagai manusia. Karakteristik utama, perbedaan utama dari kedua keturunan ini itu adalah bahwa Ifrit dan Khidir tidak ragu-ragu untuk memberikan ilmu kesaktian, ilmu yang ibaratnya shortcut atau jalan pintas yang bisa dibilang melanggar ilmu yang tadi pertama kali diciptakan alam semesta ini ketika diuji semua itu, yang Adam paling pintar. Sedangkan Adam sama Eva akibat permasalahan roh yang apal tadi, jadi agak ragu-ragu kalau menggunakan kesaktian. Makanya mereka lebih fokus kepada ilmu kekuasaan atau sesuatu yang kita sebut di zaman sekarang ini sebagai science. Iya. Dalam awal-awal di alam semesta ini diciptakan, keturunan Ifrit dan Khidir serta keturunan Adam dan Eva benar-benar tidak dibatasi ilmunya. Mereka minta apa aja dikasih. Apa akibatnya? Akibatnya ilmu kesaktian berkembang sangat pesat sehingga tidak bisa dibayangkan mungkin sekarang. Oh, bisa mungkin dibayangkan. Ibarat film-film superhero itulah. Ibaratnya zaman dulu itu. Jadi yang namanya Iron Man, semacam itulah. Bisa kejadian Hulk, bisa Thor dan dewa-dewa macamnya. Itu semuanya dikasih oleh keempat Muhammad. Nah, setelah mereka asik-asikan gitu, otomatis kan ya berantem lah ya, saling bersaing. Yang ini merasa lebih pintar, yang ini merasa lebih sakti, berantem terus. Dan karena sejak awal Nur Muhammadnya 4 ini berantem juga, otomatis ini agak bersaing. Jadi ada dua pihak yang berlawanan, nah itu disebut sebagai jin dan manusia. Hal ini terus berlangsung hingga datanglah peringatan dari Jibril, yaitu surat yang saya sebutkan di atas ini, bahwa jin dan manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah, bukan cuma main-main doang dengan 3K. Nah, dari situlah baru dimulai adanya moralitas, adanya sesuatu yang dianggap baik dan buruk, adanya ancaman bakal masuk surga atau neraka, dan adanya sebuah ilmu yang sekarang kita sebut sebagai agama. Iya. Jadi sebelum diperingatkan oleh Jibril lewat ayat yang tadi itu, mereka sama sekali nggak ada remnya tentang kekuasaan dan kesaktian dan kekayaan. Semua yang diminta oleh anak-anaknya dikasih tanpa batas. Saya dalam pengalaman selama ini membaca
novel kultivasi Cina. Dalam bayangan saya seperti itu. Pemirsa sebagian mungkin tahu baca novel-novel kultivasi Cina yang asal baik segala macam hal tuh ya penting adalah pokoknya siapa yang lebih sakti, yang lebih kuasa itulah yang menang, titik. Nah, kalau misalnya pemirsa dan nonton baca itu pasti tahu juga maksud saya. Kurang lebih situasinya seperti itu sebelum adanya peringatan ayat ini bahwa jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu awal mulanya sejarahnya. Kemudian dilanjutkanlah konsepnya dengan penciptakan afterlife, yaitu ketika pada akhirnya manusia mati, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, di sini baru kita tahu ada banyak sekali afterlife di agama-agama yang berbeda. Seperti kalau di Kristen itu heaven and hell, Islam itu jannah dan jahanam, Hinduism itu perkara samsara, yaitu cycle of birth, itu lahir hidup lagi. Dan kalau misalnya kita bisa melewati itu jadi moksha. Ada juga di Buddhism, reinkarnasi dan nirvana kurang lebih sama ya secara garis besar. Ada olam haba, Sheol, the journey beyond. Kalau misalnya Mesir kuno juga ada cerita kemudian di Yunani kuno juga ada yang dijaga oleh Hades, itu alam bawah, alam fananya. Di ancient Mesopotamia juga ada, di Afrika, Natif Amerika, semuanya ada banyak-banyak cerita surga dan neraka yang peraturan-peraturannya juga berbeda-beda. Perhitungan pahala dan dosanya berbeda-beda. Jadi kalau ditanya sekarang, pahala dan dosa itu ada nggak sih? Ada dulu, tapi ketika surga dan neraka tersebut masing-masing dibuat oleh keempat Muhammad. Kalau misalnya mereka udah sesuai dengan perintah keempat Muhammad, tergantung siapa yang paling bosnya, manajernya, maka dia dimasukkan ke tempat yang relatif baik. Sedangkan kalau mereka bandel, nggak mau nurut, taruh di tempat yang relatif buruk, yang tadi ada banyak macamnya itu. Iya, semua itu setahu saya ada beneran dulu. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa membuat hal-hal semacam itu? Ya tadi, peringatan dari Jibril tadi. Hoi, bro, sis, itu jin dan manusia itu diciptakan bukan cuma buat main-main tahu, tapi untuk beribadah kepada Allah. Nah, masalahnya adalah informasinya terbatas yang dikasih tahu Jibril. Beribadah itu apa maksudnya? Nah, menjawab pertanyaan ini kan otomatis bingung juga mereka. Apalagi Jibrilnya nggak bisa dihubungi seenak odol gitu aja. Ya mereka pun mikir sendiri kira-kira gimana. Dengan cara apa? Ya bikin berbagai macam agama dan kepercayaan. Dicoba satu di kebudayaan ini. Bikin, kalau misalnya disuruh kayak gini, mereka nurut, maka dimasukin ke surganya versi tersebut. Kalau disuruh kayak gini, mereka nggak nurut, dimasukin ke neraka. Habis itu dicek hasilnya. Ini termasuk dengan beribadah atau enggak ya? Apakah ini termasuk beribadah atau enggak ya, sesuai dengan yang petunjuk dari Jibril? Begitu terus dicoba, ini coba lagi di tempat yang lain. Agamanya berbeda, dicoba lagi, kasih pahala dan dosa. Oh, kayaknya kalau pahala dan dosa kurang cocok deh. Yuk kita coba bahwa mereka tuh harus reinkarnasi, harus mencari keilmuan yang melebihi dari sekedar material. Dicoba lagi. Kalau misalnya begini, hasilnya gimana ya? Dicek lagi sama Jibril. Ini udah oke belum ya? Begitu seterusnya, sehingga tadi yang kita telah bahas ada banyak sekali kan macam-macam afterlife, mulai dari agama dan kepercayaan yang berbeda. Seperti itu ceritanya. Jadi kalau ditanya surga dan neraka itu apa fungsinya? Pertama ya untuk percobaan. Kedua untuk memisahkan antara yang hidup dengan yang mati. Kalau misalnya kita mau percobaan, tentu parameternya harus diatur kan? Jangan sampai campur aduk. Kalau misalnya dicampur aduk, kita nggak bisa tahu kesimpulannya. Makanya dipisahin kalau yang udah mati dengan yang masih hidup. Seperti itu singkatnya, hakikatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tidak ada masalah dari itu? Banyak banget masalahnya. Kenapa? Ya karena roh-roh manusia yang udah diatur-atur dalam berbagai kebudayaan kan punya problem sendiri, dan mereka nggak semuanya mau nurut ketika disuruh pisah antara manusia yang hidup dengan yang mati. Jadilah roh bergentayangan
Yang di dalam ilmu kebenaran bilangnya roh-roh mati itu yang nggak mau pisah dengan yang hidup. Jadi mereka berkeliaran di sekitar kita. Dan pada titik ini ada banyak sekali ya. Kita nggak bisa lihat aja. Tapi mereka jumlahnya masih lebih banyak bahkan dari orang yang sekarang masih hidup. Nah, problemnya pun bertambah kan. Setelah dipisah-pisahin banyak kebudayaan, habis itu ada lagi manusia roh yang tidak mau ke sana, jadi ikut campur kemana-mana. Apalagi mereka juga punya akses ke kesaktian. Apa artinya? Artinya entah bagaimana caranya mereka bisa mempengaruhi yang hidup bermodalkan ilmu-ilmu kesaktian yang dulu diturunkan oleh keempat Muhammad kepada anak cucu mereka. Permasalahannya makin ribet lagi sekarang, campur aduk antara yang mati dengan yang hidup. Ini berulang kali terjadi ya, sehingga pada satu titik yang cerita Nabi Nuh itu mereka merasa, aduh kacau balau semua nih. Kayaknya kita perlu bersatu nih bro sis. Kita riset yuk dari awal, kita hancurkan semua kesaktian kekuasaan yang udah kita kasih, kita mulai lagi di zaman batu. Beneran kejadian. Nah itulah kejadian banjir besar Nuh. Semua kesaktian yang sebelumnya melimpah dengan besar, kekuasaan juga melimpah maju dengan sangat pesat, dihancurkan rata semua dari nol kembali. Itu ceritanya di balik Nabi Nuh itu. Dimulai lagi peradaban dari nol. Habis itu langsung dibagi-bagi lagi sama kayak semula. Cuman kali ini ketiga K itu kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan dibaginya sedikit-sedikit. Nggak murah hati seperti sebelumnya. Itu perbedaan antara zaman sebelum Nabi Nuh dengan zaman setelah Nabi Nuh. Nah, seiring dengan waktu, dengan banyak-banyak agama sama sekali, tentu ada yang bertahan hingga sekarang. Kita tahu bahwa ini ada sejarahnya, ada tulisannya, dan banyak juga, lebih banyak bahkan, yang sudah hilang ditelan waktu. Ya karena itu, keempat Muhammad nggak pengen percobaan yang sebelumnya mencampuri percobaan selanjutnya, harus dipisah. Ya seringkali emang harus dihapus total kebudayaannya, nggak dikasih bekas sama sekali. Itu. Nah, seiring dengan waktu, itu dicoba terus sehingga zaman agama Islam itu dengan Nabi Muhammad bin Abdullah. Pada saat itu akhirnya, Jibril udah ngancam bahwa kalau misalnya kita nggak berhasil menemukan satu aja manusia yang bisa diterima oleh Allah, alam semesta ini bakal dihancurin total begitu aja. Dan setelah mereka berempat menyatu, bikin agama Islam itu yang campur dari berbagai macam empat Muhammad, dicoba mereka kumpulin semua informasi dari Jibril yang selama yang dikasih benar-benar murni nih. Kita nggak boleh kebanyakan asumsi nih ajarannya Jibril. Yuk kita bersihin satu persatu, kita coba bikin agama yang hakikat banget berdasarkan murni dari Jibril. Kita periksa lagi nih yang benar kayak gimana. Jadilah Al-Quran itu. Jadi memang di dalam Al-Quran setahu saya itu ada sebagian yang emang murni informasi dari Jibril ke Khidir. Tetapi ada juga yang merupakan informasi dari Adam, Ifrit, Khidir, dan Eva. Artinya itu yang persepsi mereka, asumsi mereka, terjemahan mereka lah akan Jibril tadi supaya bisa lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan asumsi mereka kan, wah Jibril bahasanya kok ribet banget nih, harus kita sederhanakan nih ke manusia, semacam itu. Jadi, dan ada juga dalam Al-Quran itu cerita-cerita Nabi zaman dulu untuk memberikan pelajaran bagi zaman selanjutnya. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran macam-macam, ada yang benar-benar hakikat, ada yang cuma cerita, ada yang murni petunjuk bagi Nabi Muhammad bin Abdullah saat itu ketika dia dalam kondisi yang membutuhkan wahyu. Seperti itu. Nah, ketika mereka akhirnya nggak berhasil juga dengan agama Islam ini, ya mereka langsung lepas tangan dari peraturan di dunia ini. Mereka serahkan itu ke anak buah mereka yang paling mereka percayai. Terus mereka sujud bertahun-tahun memohon kepada Jibril, kepada Allah, mohon diturunkan pertolongannya. Yang kita tahu sekarang sebagai malaikat muqarrabin itu. Jibrilnya akan turun akhirnya. Setelah Jibril turun, ternyata masalahnya nggak berhenti kan. Setelah keempat Muhammad setelah selesai sujud dan balik lagi ngelihat manusia di sini, waduh kok kacau balau ya. Ternyata anak-anak mereka yang mereka percaya juga nggak kompeten kan nyatanya dalam mengatur alam semesta ini. Makanya setelah mendapatkan petunjuk dari Jibril bahwa
harus ada dua kerjaan paling utama, yaitu kesaktian itu harus dihapus persatu-persatu, kedua sainsnya harus, teknologi harus dimajuin, kayak zaman sebelum Nabi Nuh tersebut, tapi nggak terlalu maju juga. Mereka mulai satu persatu menghancurkan berbagai macam kesaktian. Makanya banyak kan kalau nggak salah perpustakaan-perpustakaan yang dibakar, hancur sampai nggak ada bekasnya dalam sejarah itu. Ya itu kerjaannya keempat Muhammad untuk supaya memenuhi permintaan dari Jibril. Dan seiring dengan waktu, akhirnya kan Jibril sama keempat Muhammad mempersiapkan pengadilan rohani dengan berbagai macam persiapannya. Nah, kita kembali ke zaman sekarang. Ketika dikatakan di akhir zaman ini, itu adalah ketika keempat Muhammad, fitrah, yaitu roh yang ada di alam rohani itu turun semua ke sini, dimulailah pengadilan rohani, yaitu kita lihat nih, setiap individu roh setelah mengalami kehidupan satu kali, bagaimana hasilnya menggunakan standar yang berbeda. Nah, standar yang berbeda ini adalah, ya berbedalah dengan berbagai macam surga dan neraka yang dulu-dulu itu, yang ada banyak di percobaan ini, percobaan itu, percobaan tadi yang ada banyak itu. Beda peraturannya. Nah, peraturan itulah yang berusaha kami sampaikan lewat media channel Ayat Tersirat ini, lewat buku-buku ilmu kebenaran yang ada banyak itu. Itu peraturan yang baru ada setelah Jibril turun ke sini, setelah pengadilan rohani dilakukan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya, jin korin itu apa? Jin korin ya tadi, roh yang nggak mau pisah dengan alam nyata. Sedangkan sebutan jin dan manusia itu sebenarnya mengacu pada zaman dulu banget. Ketika masih pisah-pisah antara keturunannya Adam, Eva dengan Khidir dan Ifrit. Jadi kan campur aduk tuh. Ini padahal definisi zaman dulu, tapi dibacanya seolah-olah zaman sekarang. Padahal zamannya udah berubah. Jadi gitu, biar nggak bingung ya. Ketika ada di sekitar kita, roh-roh macam-macam itu aslinya roh manusia juga dulunya. Tetapi karena berbagai macam alasan, misalnya karena kesaktian, jadi mereka bentuknya bermacam-macam. Namanya juga kesaktian. Ibaratnya ini nih, badan, itu kita potong tangannya, jebret, ganti tangan robot, jebret. Kaki ganti kaki hewan tertentu. Nah itu roh dengan kesaktian seperti itu ibaratnya. Jadi kalau ditanya itu roh manusia lagi atau bukan, ya bisa diperdebatkan. Karena udah wujudnya udah nggak ada kayak dulu-dulu sama sekali. Nah, hal semacam ini yang udah potong tangan, potong kaki, itulah yang bisa dilakukan, bisa disembuhkan oleh malaikat mukorobin. Nggak ada lagi yang bisa, cuma malaikat mukorobin yang bisa mengembalikan itu seperti semula. Itulah makanya mereka semua benar-benar roh-roh yang udah terlanjur bermodifikasi macam-macam itu mengejar pertolongan malaikat mukorobin. Ya, mungkin kalau bagi kita manusia biasa, nggak begitu banyak ya efeknya ya, karena kita nggak kelihatan juga. Tapi bagi roh-roh yang udah jelas-jelas terjerumus dengan berbagai macam kesaktian, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mereka udah terlanjur jauh banget menyimpangnya, sehingga udah nggak ketahuan lagi bagaimana bisa balik lagi. Nah, kita lanjut ke zaman sekarang. Jangan zaman pengadilan rohani nih, sekitar berapa ya? 30 tahun, 40, 50 tahun terakhir lah ya. Kondisinya adalah 4 Muhammad dan 1 Jibril itu perang informasi. 4 Muhammad menyebarkan dengan sengaja, menyebarkan gosip-gosip berbagai macam hal supaya bisa mempengaruhi hasil dari pengadilan rohani ini. Salah satu contohnya ya perkara Ratu Adil itu yang berapa ratus tahun udah disebar-sebar ya. Intinya adalah kalau Anda punya koneksi memang dengan roh-roh tersebut, jangan langsung dipercaya informasinya 100%. Itu, informasi semacam itu ibarat ya internet sekarang ini. Apakah semua hal yang tertulis di internet itu udah pasti 100% benar? Emangnya nggak ada orang yang suka gosip, nggak ada orang yang suka caper, nggak ada orang yang suka melebih-lebihkan informasi supaya bisa dapat duit, dapat likes dan sebagainya. Nah, informasi dari berbagai macam roh itu bisa dibagikan ke internet. Makanya jangan percaya 100% begitu aja. Mentang-mentang itu datang dari roh. Kalau misalnya mereka mengaku sebagai malaikat, jangan langsung percaya. Bisa juga malaikat tanda kutip. Atau bahkan roh-roh rendahan aja yang kebetulan mengambil kesempatan karena yang bos-bosnya mereka pada nggak mau bergerak semua gara-gara mau mengamati pengadilan rohani. Iya, benar.
roh-roh yang paling sakti itu semenjak beberapa abad lalu malah nggak banyak pergerakan. Yang banyak bergerak itu adalah roh-roh yang kelas menengah dan bawah kesaktiannya. Itu informasi yang perlu juga dipertimbangkan kalau Anda yang punya koneksi-koneksi dengan berbagai macam roh. Soalnya gini logikanya. Yang sudah sakti banget itu udah melihat ke semua tempat, udah puas ngelihatnya, udah mentok lah ya, udah apalagi sih yang dicari. Tetapi yang masih medium, yang masih tengah-tengah, main bawah, masih bener banget, masih pengen banget ngejar supaya bisa mencapai puncak kesaktian. Itu ibaratnya gampangnya. Makanya jangan percaya begitu aja akan informasi seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tanya tentang pahala dan dosa, ya saya jawab lagi bahwa ya zaman dulu ketika banyak-banyak surga neraka macam-macam, pahala dosa iya ada dan ngefek karena ya karena kita kan bakal dimasukin ke surga neraka yang berbeda-beda tergantung kita termasuk kebudayaan yang mana. Misalnya kalau Islam ya masuk jahanam atau enggak jannah, kalau yang Kristen heaven, hell dan sebagainya. Begitu. Tapi setelah pengadaan rohani ini selesai dan didapatkan standar baru dalam menghitung kemuliaan di hadapan Allah, peraturannya pun berubah. Semua surga neraka yang ada banyak tadi dihancurkan, jebret. Habis itu semua roh yang ada di dalamnya dikumpulkan jadi satu, sebuah alam fana yang netral. Jadi nggak peduli dia dulu agamanya apa, termasuk malaikat tanda kutip atau apa, jadiin satu semua dengan peraturan yang baru. Nah, peraturan yang baru inilah yang sejak awal berusaha disampaikan lewat channel media ayat tersirat, buku-buku ilmu kebenaran, ya, dan terutama 3 hukum keadilan yang kita bahas di episode sebelumnya. Bayangkan roh-roh tersebut entah udah berapa lama di alam semesta ini, beribu-ribu tahun dengan peraturan yang masing-masing mereka miliki. Ada yang levelnya tinggi di surganya, dan ada yang rendah. Ada yang di nerakanya, dan ada juga yang jadi bos di neraka seperti itu. Gara-gara dibikin peraturan baru, wush, semuanya kacau balau. Yang pertama di bawah, di server baru jadi di atas. Yang pertama di atas, di server baru jadi di bawah ya. Seperti itulah, makanya ada sebagian roh tersebut yang nggak terima dengan kenyataan ini dan melakukan berbagai macam cara untuk mempengaruhi pengadilan rohani. Roh-roh inilah yang kemarin dituju sebenarnya perkara hukum keadilan dan memfitnah ilmu kebenaran. Begitu ceritanya. Iya, sebab standarnya yang digunakan sekarang ini benar-benar standar mulia di hadapan Allah yang dibawa oleh Jibril, bukan standar di depan keempat Muhammad yang bisa macam-macam tergantung percobaan dia yang mana. Seperti itu. Kemudian ada juga yang nanya perkara di alam fana itu waktu yang reinkarnasi itu gimana ya? Nah, setelah saya tanya ke MM, jadi waktu yang berjalan di alam fana benar berbeda kecepatannya dengan di alam nyata ini. Jadi nanti saya akan kasih tempel gambar di sini. Yang di sebelah kiri, bayangkan di alam nyata, di sebelah kanan di alam fana. Bisa dilihat bahwa di alam fana waktunya berjalan lebih cepat. Itu artinya 1 jam di sini kurang lebih di sana udah 3 jam. Kalau mau digambarkan lebih gampang lagi ya kayak dulu Dragon Ball itu kan, kalau misalnya mereka belum cukup kuat, habis itu mau berlatih dulu sebelum musuhnya datang, mereka kan masuk ke sebuah ruangan waktu itu kan, mereka di situ berlatih 1 tahun, tapi begitu keluar baru 1 hari di sini. Nah semacam itu di alam fana ternyata benar sekali pertanyaannya. Saya bahkan belum pernah mikir sebelumnya bahwa itu setelah ada yang nanya, makanya saya tanya ke MM dikasih tahu benar. Jadi di sana rupanya waktunya lebih cepat. Jadi ketika dikatakan 105 hari itu adalah 105 hari di alam fana, bukan 105 hari di sini. Pertanyaan yang bagus tuh. Nah, jadi hukuman di alam fana yang menunggu lama itu bisa juga dihubungkan dengan sebuah episode di Black Mirror. Saya pernah nonton sebelumnya itu. Jadi di masa depan ceritanya itu ada hukuman bagi orang di penjara, tapi bukan di penjara secara fisik, tapi di penjara secara mental. Artinya rohnya ya atau otaknya itu dimasukkan ke sebuah mesin dan di situ waktunya berjalan jauh lebih cepat. Jadi sebenarnya kita di alam nyata ini baru 1 hari, di situ dia bisa seratusan, bisa ribuan tahun. Bagaimana tersiksanya pikirannya di dalam seperti itu? Ya, kurang lebih alam fana di server yang baru ini
alam fana yang baru ini yang berdasarkan standar Allah, bukan standar dari kemauan keempat Muhammad masing-masing, seperti itu kondisinya. 3 atau 4 kali lebih cepat lah ya, kalau berdasarkan informasi yang saya tahu sekarang. Kemudian ini kenyataan ini bisa dihubungkan juga dengan ada pemirsa yang menanyakan perkara bagaimana sih caranya, kok bisa orang yang ateis itu bisa menerima bimbingan dari malaikat muqarrabin. Nah, saya pernah membahas ini dengan Bu Ririn. Jadi, Bu Ririn nggak secara spesifik bergaul dengan orang ateis dengan banyak ya. Intinya adalah ketika ngobrol dengan malaikat muqarrabin, itu dikatakan bahwa yang kemuliaan di hadapan Allah itu bukan perkara percaya atau enggak di mulut, atau melaksanakan sholat atau enggak, dan sebagainya. Sebagaimana peraturan-peraturan yang didefinisikan oleh keempat Muhammad, ya kan? Nah, yang dinilai adalah kemurnian niatnya. Jadi itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Seperti yang kita bahas di Superrealita, bagi pemirsa yang udah nonton ya, udah ngerti ya. Di situ secara nyata malaikat muqarrabin bisa ngelihat dengan mata mereka, dengan seluruh keberadaan mereka, kondisi realnya dalam hati itu seperti apa, seberapa persen nafsunya, seberapa persen fitrahnya. Jadi itu bukan cuma sekedar omongan doang, benar-benar dalam hati. Dan kita tahu sendiri kan bahwa hati kita itu pasti berbeda juga dengan kenyataan kita ngomong sehari-hari dan sebagainya. Nah itu malaikat muqarrabin bisa melihat. Dan kenyataannya adalah orang yang ateis juga bisa memiliki kemurnian niat. Itu intinya. Tapi kalau mau dijelaskan dengan bahasa yang kita semua manusianya ya, saya udah pernah membahas di video sebelumnya. Perkara fitrah itu sendiri apa? Fitrah itu memiliki sifat dasar kasih sayang. Kasih sayang itu berarti kita terdorong untuk membuahkan manfaat. Entah dalam bentuk apa. Nah, karena kita punya badan, jasad, kita hidup di alam semesta ini, ya kita carilah apa yang bermanfaat buat badan kita, buat di sekitar kita. Nah, manfaat itu bisa dibagi jadi 2 kasih sayang ini, yaitu spiritualisme dan idealisme. Saya menyebutnya seperti itu. Kenapa itu? Spiritualisme itu artinya ya ketika kita lebih mengutamakan urusan roh daripada urusan materi yang sekedar kita lihat secara jasmani ini aja. Itu mungkin yang dianggap orang dalam agama. Kalau ateis berarti dia nggak kayak gitu. Nah, tapi ada lagi satu dari sifatnya fitrah, yaitu idealisme. Itu artinya adalah ketika melihat kondisi situasi di dunia ini seperti apa, kita terdorong untuk langsung membayangkan yang ideal itu seperti apa. Nah, kalau idealisme ini nggak perlu percaya adanya Allah, tetapi itu termasuk kasih sayang juga, itu termasuk sifat fitrah juga, seperti itu. Makanya malaikat muqarrabin bisa membimbing manusia meskipun manusianya nggak percaya kepada adanya keberadaan Allah, adanya keberadaan roh di sekitar kita, adanya kekuasaan yang lebih besar daripada manusia. Bisa. Jadi, kalau pemirsa pernah ketemu dengan orang yang ateis, ya tentu pengalamannya mungkin berbeda-beda. Tapi sepengetahuan saya, orang ateis pun juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang lebih mirip spiritualisme bahkan. Bahkan ada yang lebih spiritualis daripada orang yang beragama sebenarnya. Tapi ya itu, karena terlanjur dicap sebagai ateis, karena dia menolak ajaran agama, jadinya manusianya nggak mau membahas lebih detail lagi, melihat lebih detail lagi, kenyataan perbuatannya seperti apa. Itu problem. Itu adalah kodrat kurang namanya bagi manusianya. Ketika kita langsung mencap begitu aja, tapi nggak melihat dengan lebih detail. Itu harus dilawan. Kan seperti yang dibahas di 3 episode selanjutnya ya, yang ada tanya mengenai ateis dan agnostik itu, bahwa itu adalah kodrat kurang. Kita pengen usaha seminimal mungkin, kita cap orangnya, terus langsung semuanya berlaku bagi semua orang yang ateis seperti itu. Nah, kembali, semoga cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya lewat nomor di atas ini. Jadi, di zaman sekarang, hukum keadilan yang berlaku itu adalah yang 3 itu. Perkara karma, perkara utang sumber daya, konsumsi sumber daya, dan kedudukan di hadapan Allah, yaitu kemurnian niat.
yaitu seberapa besar fitrah kita, roh hati kita mampu bisa menguasai nafsunya, yaitu ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah, yaitu minimal ketika kita mencurahkan kasih sayang ya, berupa spiritualisme atau idealisme itu 75%-nya murni fitrah. Nafsunya maksimal 25, jadi nilai keikhlasan 7,5. Itu adalah nilai minimal ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, kenyataan ini kalau dihubungkan dengan alam fana yang baru ini yang menggunakan hukum keadilan Allah, hukum kebenaran. Pertama, karma. Karma hanya akan diterima tergantung mereka berbuat manfaat atau mudaratnya pada saat mati atau pada saat hidup. Mati itu ketika jadi roh ya, mempengaruhi yang hidup. Sedangkan pada saat hidup ya nanti harus tebus ketika udah reinkarnasi. Itu hukum pertama. Kedua, utang sumber daya. Itu menentukan berapa lama kita harus menunggu di alam fana ini sebelum reinkarnasi. Jadi semakin banyak kita menyia-nyiakan nafas, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, berarti semakin lama kita menunggu. Yang kecepatannya yang tadi ya, bisa 3 atau 4 kali lipat dibandingkan di sini. Nomor 3, kedudukan di hadapan Allah, kemurnian niat alias ibadah yang sudah diterima oleh Allah. Ibadah kita yang sudah diterima oleh Allah. Nah, ini menentukan akomodasi kita selama menunggu di alam fana. Jadi, kalau kita belum ada ibadah yang diterima oleh Allah sama sekali, berdasarkan informasi dari malaikat muqarrabin, ada bahkan yang gelandangan di sana. Jadi bayangin, 100 tahun nggak punya rumah, nggak punya akomodasi apa-apa, menunggu. Ribet nggak tuh? Nah itu kalau misalnya nggak punya sama sekali ibadah yang diterima oleh Allah. Dan ada yang di apartemen kayak rusun gitu. Ada yang punya fasilitas gede, bagus. Itu ada semua di sana. Tapi ya itu standarnya bukan standar kebaikan yang surga neraka dan ajaran agama yang macam-macam itu. Standarnya adalah 3 tadi. Yaitu perkara keikhlasan, kemudian niat dalam mengisi kehidupan. Jadi nggak ada lagi juga perkara bisa ngajak-ngajak kayak nepotisme gitu. Bahwa kalau misalnya kita dulu pernah di dalam kehidupan nyata atau pernah jadi ibu dan anak, keluarga-keluarga dekat, habis itu bisa gabung-gabung, itu nggak bisa. Semuanya dipisah, nggak boleh dikasih kayak semacam akses gitu. Kalau misalnya dia bukan identitasnya tersebut, nggak bisa mengakses gitu. Kalau mau dikasih ke orang lain yang kita sayangi atau kita cintai pada saat masih hidup juga nggak bisa semuanya. Dan itu ada yang jaga, malaikat muqarrabin Yasin dan Nurani yang menjadi ibaratnya polisinya lah di sana, penegak hukumnya. Seperti itu kondisinya sekarang. Kalau mau percaya, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau meyakini berbagai macam agama yang sebelumnya menggunakan standar keempat Muhammad juga nggak apa-apa. Tapi ya siap-siap aja nanti kalau mati kenyataan pahit ya. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya adalah oleh karena itulah, jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini kita masih ada praktek-praktek seperti standar yang surga neraka banyak itu, misalnya ya dalam agama Islam, kalau misalnya meninggal kemudian orang-orang yang melawat itu langsung bilang, wah iya nih orang ini orang baik, orang yang mulia dan sebagainya. Nggak ngefek. Kenapa? Ya karena nih udah ada catatannya lengkap, yang 1 detik itu bisa entah berapa terabyte atau petabyte informasinya. Jadi meskipun punya jutaan pengikut dan semuanya bilang iya ya dia mulia, no, informasinya masih lebih lengkapan yang dicatat di sini nih, di barcode-nya udah ada. Seperti itu. Yang pengikutnya juga nggak bakalan tahu kalau misalnya disembunyikan. Makanya yang ajaran untuk menutupi aib-aib itu, not good. Sebaiknya jangan dilakukan. Sebab ketika kita menutup aib, itu justru menutup kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Kehilangan kesempatan untuk menghilangkan, mengurangi dari nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji, hak prerogatifnya Allah. Kalau yang belum nyambung dengan informasi ini ya harus belajar ilmu kebenaran. Pokoknya saya kasih tahu ya sekarang, nutupin aib itu justru mencegah untuk membersihkan hati kita dari nafsu, hak-hak prerogatif Allah yang tidak boleh dipegang oleh siapapun, bahkan oleh keempat Muhammad. Ya, keempat Muhammad yang kekuasaannya ibarat Tuhan lah ya zaman dulu. Itu juga nggak boleh menggunakan 3 hak prerogatif Allah tersebut. Begitu kurang lebih ceritanya.
Semoga pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang kebetulan juga berhubungan dengan ini juga terjawab ya. Tetapi kalau belum jelas, seperti biasa nih, ada nomor saya di atas. Begitu. Oke, begitulah obrolan komentar kita episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.